Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my video. Halo everyone, nama saya Sita Gustiani, mahasiswi dari Universitas Profesor Dr. Hamka. Saya dari Pendidikan Matematika akan membahas atau mempresentasikan kepada kalian semua tentang salah satu software matematika yang sangat bermanfaat saat ini, yaitu Algebrator. Di dalam pembelajaran matematika berbasis TIK. Langsung aja ke video pembahasannya. Kali ini kita akan membahas tentang penggunaan software Algebrator. Pada pembelajaran matematika berbasis TIK oleh saya Sita Gustiani. Apa aja yang akan kita bahas? Yang pertama itu ada pembahasan dari software Algebrator itu sendiri. Yang kedua, kelebihan dan kekurangannya. Yang ketiga, manfaat dan fungsi Algebrator itu. Kemudian yang keempat, ada jenis materi yang dapat diselesaikan dengan Algebrator. Yang kelima, ada penjelasan dari menu dan tools Algebrator. Dan yang terakhir atau yang keenam, ada contoh penggunaan dari software Algebrator langsung. Algebrator. Apa sih itu Algebrator? Algebrator adalah salah satu software program aljabar yang paling kuat yang pernah dikembangkan untuk mengatasi masalah aljabar. Cara penggunaannya pun mudah. Cukup ketik soal dengan bantuan beberapa toolbar yang ada. Algebrator akan membantu kalian menyelesaikan dengan langkah-langkah yang mudah dipahami sampai menemukan solusinya. Tampilan software Algebrator di desktop seperti ini. Dan di Android seperti ini. Algebrator dikembangkan pada akhir tahun 1990-an oleh Neven Jurkovic yang berasal dari San Antonio, Texas. Algebrator termasuk dalam Computer Algebraic System atau CASE dan menyajikan tampilan yang sederhana dan jelas, sehingga dinilai sebagai aplikasi yang sangat membantu untuk menyelesaikan permasalahan aljabar dan lain-lainnya. Apa saja kelebihan dari Algebrator? Algebrator ini dapat menyelesaikan masalah matematis dengan menggunakan langkah-langkah tradisional maupun modern. Dapat memvisualisasikan soal matematika ke dalam bentuk grafik dan bisa digunakan tanpa menggunakan internet. Dapat juga menyelesaikan soal matematika dengan cepat dan akurat, dan dapat menampilkan jawaban langkah per langkah dan menjadikannya sebagai tutor siswa dalam menyelesaikan masalah matematis. Kekurangan dari Algebrator itu sendiri, semua ciptaan manusia pasti memiliki kekurangan. Nah, kekurangan yang ada pada Algebrator ini, seperti pada tampilan software ini, yang dinilai sangat sederhana dan jelas, sehingga kurang menarik bagi penggunanya dan terkesan monoton. Algebrator tidak bisa menyelesaikan inverse, hanya bisa digunakan di laptop dan di Android, tidak bisa untuk di iPhone dan Apple. Serta penggunaan aplikasi ini hanya bisa dalam bahasa Inggris, belum bahasa Indonesia. Manfaat dari software Algebrator. Algebrator versi 4.0.1 dapat menyelesaikan masalah, khususnya pada bab aljabar. Kita dapat mengandalkan software yang satu ini karena software ini tidak hanya menyajikan jawaban saja, tetapi juga dengan langkah-langkah penyelesaian sehingga dapat menjadikan Algebrator sebagai tutor siswa dalam menyelesaikan masalah matematis. Software ini adalah software yang portable. Aplikasi Algebrator sekaligus merupakan media bagi siswa dalam mempelajari matematika, sehingga pembelajaran akan lebih nyata dan menyenangkan. Aplikasi ini dapat menyelesaikan masalah matematis yang sulit sekalipun. Siswa menggunakan aplikasi Algebrator di kelas untuk membantu mereka menyelesaikan soal matematika dengan cepat dan akurat dalam pembelajaran. Kemudian, di sini terdapat materi apa aja sih yang bisa diselesaikan menggunakan Algebrator? Yang pertama tentunya aljabar. Kita bisa menyederhanakan aljabar serta selanjutnya ada pengenalan menu dan kedua ada eksponen dan logaritma. Dapat menyelesaikan sifat eksponen dan logaritma dasar, persamaan linear dari 2 variabel maupun 3 variabel. Kemudian ada pembuatan kurva, parabola, elips, dan lain-lain. Kita juga dapat menyelesaikan permasalahan matriks dan menghitung determinan matriks. Di dalam geometri dan trigonometri, kita dapat menghitung geometri dasar dan trigonometrinya.
Pengenalan menu dan tools Algebrator. Yang pertama ada menu file, new worksheet untuk membuka halaman kerja baru, open recent untuk membuka halaman Algebrator yang pernah dibuka. Kemudian ada open untuk membuka halaman Algebrator yang telah disimpan, close menutup halaman kerja, export worksheet as math.ml untuk mengekspor dan exit untuk keluar. Kemudian di bagian edit ada undo untuk membatalkan perintah yang telah dilakukan, redo untuk mengulangi perintah yang telah dilakukan, cut memotong, copy menyalin, dan paste menempatkan objek yang diinginkan, preference untuk mengatur tampilan pada halaman kerja. Di dalam submenu view ada standard toolbar untuk menampilkan atau menyembunyikan toolbar standar, dan editor toolbar untuk menampilkan atau menyembunyikan toolbar untuk editing. Advanced toolbar digunakan untuk menyembunyikan toolbar lanjutan. Kemudian ada menu solution. Nah, di sini ada beberapa solution yang bisa kita gunakan pada saat kita mengalami kesulitan dalam penggunaan Algebrator. Kemudian yang pertama ini di tools ada new untuk membuka lembar baru atau problem baru, open untuk membuka dokumen, kemudian ada solve step untuk memunculkan jawaban dari permasalahan yang ada secara satu persatu atau step per step. Sama seperti solve step, solve all juga menampilkan jawaban atau hasil kerja dari suatu problem, namun hanya dengan sekali mengklik langsung menampilkan jawaban dengan cepat secara menyeluruh. Kemudian ada check solution di sebelahnya untuk memeriksa hasil penyelesaian. Kemudian ada grab all untuk memunculkan hasil grafik dari suatu problem. Ada explain yang digunakan untuk menjelaskan secara rinci dari jawaban yang telah diberikan oleh Algebrator. Dengan mengklik bagian yang belum diketahui caranya dan klik explain, maka akan otomatis ditampilkan penjelasan secara rinci. Kemudian ada visibility. Visibility ini digunakan untuk mengatur tingkat jawaban yang kita inginkan dari none hingga show all step. Kemudian di sebelahnya ada check your work, digunakan untuk memeriksa hasil pekerjaan kita. Kemudian ada wizard untuk memilih problem yang kita inginkan. Terdapat beberapa menu untuk pilihannya, dan ada subnya. Ada midpoints, distance, slope, dan lain-lainnya. Dan ada juga alphabetical view-nya. Kalian bisa pilih yang kalian butuhkan. Kemudian ada tombol fungsi manual untuk memberikan informasi mengenai Algebrator, Live Math Help untuk memberikan informasi melalui browser, dan support untuk menanyakan langsung mengenai Algebrator melalui email resmi. Dan kita beralih ke menu tools. Yang pertama ada undo untuk mengembalikan sesuatu yang sebelumnya telah terjadi, redo untuk mengembalikan sesuatu yang setelahnya telah terjadi, kemudian ada cut untuk memotong objek, copy untuk menyalin objek, dan paste untuk menempelkan objek. Kemudian ada mix number untuk membuat pecahan campuran, ada new fraction untuk membuat pecahan biasa, new power untuk membuat bilangan berpangkat, make a root untuk membuat bilangan berakar, new value membuat nilai mutlak, kemudian ada matrix membuat matriks, dan determinan membuat determinan. Kurung itu membuat tanda dalam kurung. Kemudian ada tools divide untuk membuat tanda bagi. Ada tools less than Selanjutnya or menjawab equals to soal symbol menggunakan untuk Algebrator. membuat tanda kurang dari atau kurang dari sama dengan. Greater than or equal to symbol untuk membuat tanda lebih dari atau lebih dari sama dengan. The real number digunakan untuk memberikan nilai konstanta bilangan real. Subscript digunakan untuk memberikan basis pada variabel atau konstanta. Trigonometrics and logaritma function digunakan untuk membuat tanda logaritma dan trigonometri. Kemudian ada penggunaan software Algebrator. Kita akan mencoba membuat sebuah lembar permasalahan menggunakan tools new. Kemudian kita mengklik determinant of matrix. Kita pilih dan sesuaikan jumlah baris dan kolomnya. Number of rows berarti jumlah baris, dan number of column berarti jumlah kolom yang kita inginkan. Kemudian setelah sesuai, kita klik OK. Kita masukkan angka-angkanya menggunakan keyboard. Di sini aku taruh 1, 2, 3, kemudian 4, 5, dan 6.
7, 8, 9. Kita bisa langsung mengalihkannya dengan kemudian kita kalikan dengan bilangan pecahan sederhana, yaitu 2/3. Kemudian kita klik solve all sekali, dan dia langsung memunculkan hasil sampai akhir, yaitu 0. Jika kalian masih belum paham terhadap salah satu langkahnya dan kalian ingin mengetahui penjelasannya, kalian klik kepada soalnya dan pencet explain. Kemudian di situ akan muncul penjelasannya secara rinci. Kemudian kita cek your work, apabila hasilnya sudah benar, akan berwarna merah. Kemudian kita buka new worksheet lagi. Di sini kita membuat matriks dengan baris 2 dan kolom 2. Yang saya isi 1, 2, 4, dan 5. Kemudian ditambah dengan matriks berorder sama 12, 1, 6, dan 9. Kemudian kita klik solve all dan langsung menghasilkan jawaban yang paling sederhana. Ketika muncul seperti ini adalah cara paling sederhana dan benar. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita buka new worksheet dan pilih yang menu pecahan biasa. Kita masukkan XY per PQR dibagi dengan dalam kurung YR kuadrat per PQR. Kemudian kita kalikan dengan pecahan biasa dari Q kuadrat per YR kuadrat. Kemudian kita klik solve all dan akan menghasilkan jawaban akhir. Kemudian jika kalian penasaran dan pengen tahu gimana sih kok bisa langkah ini seperti ini, kita klik step atau langkah yang kita ingin tahu didapatkannya, kemudian kita klik explain, kemudian akan dimunculkan penjelasannya secara rinci. Kemudian kita klik wizard, kita pilih parabola, kemudian kita pilih equation of a parabola using its vertex and directrix. Kita isi vertexnya, X dan Y-nya 7,2. Kemudian kita masukkan directrix-nya, X sama dengan min 1. Kemudian kita klik solve all, dan nantinya langsung menghasilkan jawaban serta kurvanya. Di sini kita bisa lihat kurvanya. Di situ juga terdapat persamaan dan titiknya. Kita bisa lihat. Kemudian jika kita ingin mengetahui lebih rinci langkahnya, kita tinggal klik explain. Nah, di situ langsung disajikan penjelasan secara rinci. Kemudian di sini kita bisa membuat logaritma dasar dengan menjumlahkan log x min 4 dengan log x plus 8. Kemudian kurang dari log 2x plus 16. Kemudian kita klik solve all dan langsung menghasilkan jawaban. Kita cek, jika menghasilkan warna merah berarti itu tandanya sudah benar. Kemudian kita membuat lagi permasalahan baru dengan new worksheet dan menuliskan persamaan dari SPLDV. 2x min y sama dengan 7. Kemudian persamaan selanjutnya ada x plus 2y sama dengan 1. Klik solve all dan kita dapatkan hasil x-nya yaitu 3 dan y-nya yaitu minus 1. Kemudian ketika kalian mengalami kesulitan atau kebingungan tentang langkah ini dapatnya dari mana, kita klik langkahnya, kita klik explain,
Di situ akan ditampilkan penjelasan lebih lanjut secara rinci, dan kalian bisa mempelajarinya lebih lanjut. Kemudian kita bisa klik check your work untuk memastikan bahwa hasil yang dihasilkan itu memang sudah benar. Jika merah, berarti itu sudah benar. Kemudian kita membuat lembar kerja baru untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel. Kita membuat beberapa persamaan. Yang pertamanya itu 2x min y ditambah z sama dengan 3. Kemudian persamaan yang kedua 3x min 2y ditambah z sama dengan 2. Persamaan yang terakhir 4x ditambah y min z sama dengan 3. Kemudian kita klik solve all dan langsung mengeluarkan hasil x1, y2, dan z3. Selanjutnya kita menggunakan wizard, kemudian kita memilih statistik, kemudian kita pilih min of a dataset. Ini adalah nilai-nilai data atau data yang telah saya buat, kemudian kita bisa menambahkannya sampai berapapun yang kita inginkan. Kita langsung klik solve all dan kita dapat menemukan median yang kita cari, yaitu 4. Nah, kali ini kita akan menggunakan wizard. Kemudian kita pilih yang geometry and trigonometry. Kita pilih yang solve right triangles. Kemudian kita masukkan nilai-nilai yang diketahui, yaitu 3 untuk A, B-nya 4, C-nya 5. Nah, kita pilih nih, klik solve all. Kita mau mengetahui dari sisi mananya. Untuk kali ini kita akan mencari tan dari nilai A. Kita klik, kemudian akan muncul nilai dari tan A, yaitu 0,75 atau 3/4. Kenapa sih 3/4? Kita klik explain, kemudian akan dijelaskan secara rinci. Nah, setelah menonton video ini, saya harap video penjelasan yang saya buat ini bisa membantu kalian menggunakan algebrator menyelesaikan masalah yang berkaitan. Saya, Sita Agustiani, mohon maaf bila ada salah kata. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.